Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Kira-kira kita ini memiliki anggapan dan pandangan sama tentang rilisan OCCRP yang menempatkan Bapak Joko Widodo sebagai nominator pemimpin terkorup dunia di tahun 2024. Kira-kira anggapan kita tuh OCCRP telah melakukan tindakan investigasi yang cukup mendalam, dan kemudian dia menemukan bukti-bukti Bapak Jokowi melakukan korupsi, sehingga pihak OCCRP berani merilis. Dalam rilisannya terdapat nama Bapak Joko Widodo sebagai nominator peraih predikat sebagai pemimpin terkorup dunia tahun 2024. Namun apa? Ternyata tanggal 3 kemarin, tepatnya di hari Jumat, OCCRP itu mengakui bahwa dia tidak menemukan bukti Bapak Jokowi melakukan korupsi. Kalau begitu, berdasarkan pengakuan dari OCCRP sendiri, ternyata anggapan kita tentang Bapak Jokowi melakukan tindakan korupsi salah. Kenapa? Karena menurut OCCRP, rilisan Bapak Jokowi sebagai nominator itu didasari hasil polling yang ia lakukan. Kira-kira siapa responden di dunia ini yang memberikan responnya kepada Bapak Joko Widodo sebagai nominator peraih predikat pemimpin terkorup 2024? Tentu kita bisa melihat selama ini Tempo adalah media yang selalu oposisi dengan pemerintah. Wes sampan goleki jawabane dhewe. Kira-kira dengan gambaran semacam itu kita bisa mendapatkan jawaban bahwa kalau responnya itu berasal dari Indonesia, ya kira-kira yang selama ini adalah orang-orang yang membenci terhadap Bapak Joko Widodo. Kami hanya khawatir rilisan OCCRP ini bermuatan politis, seperti halnya muatan politis yang terdapat pada penganugerahan hadiah Nobel kepada Bapak Uskup Belo dan Jose Ramos Horta sebagai pejuang kemanusiaan rakyat Timur Timur tahun 1996. Wes yo, kita berusaha untuk mengambil sebuah pelajaran yang terjadi kepada pemberian Nobel tahun 1996 kepada Bapak Uskup Belo dan Ramos Horta, di mana penganugerahan itu syarat bermuatan politis. Terbukti diplomat-diplomat kita di internasional tumpul, suara diplomat kita dalam diplomasinya kurang bisa didengar karena kita dianggap melakukan hal yang melanggar hak asasi manusia, terutama di wilayah Timur Timur. Buktinya lagi, dalam jajak pendapat Timur Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu merupakan suatu rentetan yang sangat jelas yang diakibatkan oleh pemberian Nobel kepada Jose Ramos Horta dan Bapak Uskup Belo tahun 1996. Sekarang ada rilisan dari OCCRP yang kami mengkhawatirkan hal itu juga bermuatan politis. Karena apa? Selama kepemimpinan Bapak Jokowi, pemerintah kita melarang ekspor hasil tambang kita dalam keadaan mentah, yang lebih kita kenal dengan kebijaksanaan hilirisasi. Kami khawatir ini ada kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah saat itu, sehingga orang-orang yang berkepentingan menyusup ke OCCRP mungkin sebagai donatur dan lain sebagainya, kemudian menempatkan Bapak Joko Widodo sebagai nominator pemimpin terkorup di dunia, yang terbukti hasil rilisan itu membuat kita ini semakin heboh. Wes sampean ngerti dewe reaksi masyarakat kita, tokoh-tokoh kita terhadap hasil rilisan itu. Jangan sampai kita ini terpecah belah oleh kepentingan asing gara-gara mereka sembunyi di balik isu-isu korupsi.
isu-isu kemanusiaan, isu-isu alam, isu-isu pelestarian alam, isu-isu pelestarian lingkungan, isu-isu demokrasi dan lain sebagainya yang sebenarnya kita telah menjaga dengan sebaik-baiknya, namun karena didengungkan oleh orang Eropa atau Amerika, kita anggap itu merupakan suatu berita yang luar biasa, yang sahih kebenarannya tanpa kita menyeleksi dan meneliti kembali. Terimalah salam damai dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.